punya rencana konflik sana gitu. Ya kalau aku bilang sih kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kalau misal kalian tuh tiba-tiba punya target, semua target yang bakal kalian pengen achieve di ITB gitu, nggak mungkin. Soalnya kalian kan belum tahu ya di ITB itu bisa apa sih di ITB gitu. Terus kan tuh masih juga mungkin masih cari kan, kalian tuh jadi diri kalian tuh kayak gimana sebenarnya kayak gitu. Jadi menurutku tuh masalah target itu tuh pasti ada target-target yang bakal baru kalian pasang tuh nanti gitu. Seiring berjalannya waktu itu pasti ada. Tapi perlu juga kalian punya target sekarang tuh pasti punya gitu. Kalian tuh perlu lah target yang sekarang tuh ada, tapi direvisi nanti itu nggak masalah gitu, gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu sih, paling ya udah bikin aja target tahunan itu. Dan mungkin sekarang pengennya kayak gini. Terus mungkin waktu dijalanin tuh ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan. Terus kan waktu keberjalan juga kan juga tahu nih, oh ternyata tuh aku mulai suka sama jurnalistik nih kayak gini, atau aku mulai suka sama apa gitu. Mungkin bisa kalian tambahkan ke target kalian tahun depan gitu. Udah kalau aku segitu aja nih. Semoga bisa menjawab dari. Ya Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Zulfa. Mungkin kita beralih ke Kak Ilham ya. Silahkan Kak Ilham mungkin atas jawabannya. Oke, jadi sebenarnya aku juga ingat ya waktu masa TPB itu loh kan ada SMP, SSDK ya. Teman-teman nanti bakal ngalamin itu apa namanya tuh kayak intinya mentoring gitu loh. Tapi mentoring yang wajib banget, jangan sampai bolos karena itu penting banget. Nah, penanaman nilai-nilai karakter gitu loh sama keilmuan gitu kayak keilmuan kayak gimana sih cara kita biar rajin, biar konsisten dan sebagainya itu kayak belajar kayak gitu. Nah, dulu tuh kita tuh diminta buat ini kayak ada sebuah lingkaran gitu kayak target kita tuh di ITB itu apa sih dalam jangka pendek, jangka panjang atau selama kita hidup tuh seperti apa. Nah, waktu itu memang aku tulis kayak targetnya tuh kayak apa ya kayak pengen lomba internasional, terus juga jadi mapres, terus juga apa kan keinginan ya harapan gitu, terus juga IPK-nya stabil kayak gitu. Jadi ya seperti itulah pokoknya. Jadi nah dari sana tuh jadi kepikiran gitu kayak ya kayaknya perlu dicoba nih target-target itu. Kebetulan memang akunya pengen gitu, pengen dapetin award seperti itu, makanya aku coba usahakan gitu. Nah tapi memang fokus aku waktu itu ini ya kayak yang penting kerjaan apa yang aku suka dulu gitu, enggak tiba-tiba target jadi apa ya, oh mapres harus gimana, enggak dulu, enggak kayak gitu, tapi kerjaan apa yang kita suka, fokus aja ke passion yang kita miliki gitu. Karena aku dulu sukanya lomba, ya udah ikut lomba aja gitu. Tapi dari sana tiba-tiba opportunity banyak bermunculan tuh kayak gitu. Coba ikut mapres, coba ikut ini gitu. Dari sana tuh bermunculan. Jadi menurut aku sih boleh memang ditargetin satu itu, tapi jangan terlalu fokus banget satu. Khawatirnya ketika gagal tuh jadi ya udah gitu. Tapi menurut aku tuh fokus aja yang do the best yang kamu, the best version of you, pasti opportunity itu bakal mengikuti gitu. Bahkan yang kita nggak expect gitu, kayak gitu. Jadi menurut aku ini aja yang misalkan Tere sukai itu apa sih? Misalkan kayak lomba buat jurnal penelitian atau misalkan fokus di akademik, IPK yang stabil, nah nanti pasti peluang-peluang tuh bakal ngikutin kayak gitu. Kayak gitu sih dari aku. Semoga bermanfaat ya. Ya, Dan makasih banyak kebantu. Kak. Oke, semangat Tere. Terima kasih Tere atas pertanyaannya. Oke. Tadi itu siapa ya yang nanya selanjutnya? Sebentar. Tadi siapa ya Kak Raffi? Bentar aku cek dulu ya. Dennis kalau nggak salah ya. Dari Stay. Dennis, apakah Dennis udah masuk lagi? Iya Kak, ada Kak. Oke, mana nih Dennis nih? Ya, Mungkin bisa minta tolong co-host untuk pin. Oke, Dennis mungkin bisa pertanyaannya bisa apa nih pertanyaannya nih untuk Kak Ilham? formatnya tadi apa Kak? Kalau Oh iya, lupa. nama, jurusan mau masuk apa, sekolah dari mana asalnya ya daerahnya ya? Sama satu lagi tadi apa tuh Bang? Lupa aku. Ada 4 kan? Nama, jurusan mau apa, masuk sekolah apa, terus dari daerah mana?
Sama fakultasnya ya ampun. Iya, Oh, fakultasnya. fakultas daerah mana mau masuk jurusan apa. Iya, oke. Oke, nama Denis dari Fakultas TI. Kalau jurusannya pengen masuk ke Teknik Informatika, terus daerahnya dari Palembang. Oke, Oke. oke. Jadi kan Kak, ini kan acaranya kan ini judulnya kan TPB Camp kan. Nah, aku tuh belum Oke, dapat pertanyaannya gambaran. Pak Denis. Iya, aku tuh belum dapat gambaran gitu. Tahun pertama di ITB tuh ngapain gitu. TPB tuh ngapain gitu kan. Apa belajar aja gitu atau ada kegiatan-kegiatan lain yang bakal diprogram dalam TPB ini, terus tentang OSKM, terus juga gimana nanti belajarnya, apakah kayak sekolah dulu kan Senin sampai Sabtu gitu, terus atau mungkin ya ada kegiatan lain pas weekendnya gitu Kak. Jadi masih agak bingung tentang TPB ini ngapain aja gitu nanti misalnya. Belum ada gambaran gitu. Oke. Makasih Kak. Oke, terima kasih Denis. Mungkin yang jawab siapa nih, Bang Raffi? Kak Zulfa atau Kak Zulfa dulu ya? Oh boleh. Mulai Kita dari tadi dari mulai dari dulu, Kak Mas. Zulfa terus. Ini bukannya pertanyaannya lebih cocok buat dijawab sama Safi atau Galuh ya? Oke sih, iya sih jodoh juga deh. Soalnya ini kan kalau aku bicara TPB di zamanku kan kayak udah outdated gitu kan, kayak nggak relevan sama TPB yang sekarang gitu. Oh iya. Gimana gitu. Oke. Oh ya mungkin sama Galuh atau Ilham ya, karena kan ini teman-teman kemungkinan bakal ngerasain online dulu beberapa saat, kalaupun nanti offline di semester 2, tapi kayaknya bakal lebih relate nih sama teman-teman yang ngerasain online dan offline nih, mungkin teman-teman 2019 nih, ada Kak Ilham dan Kak Galuh. Monggo. Oke, mungkin iya. Kalau dari aku dulu ya, kalau TPB itu untuk yang stay gitu ya. Ya tadi kan Kak Zulfa sendiri udah cerita ya. Kalau nanti tuh belajar kayak ada materi-materi SMA. Cuman yang esensial aja gitu, kayak maksudnya sesuai jurusan kamu gitu. Kan untuk stay mungkin aku bisa jawab ya. Stay itu sendiri itu kita nanti akan belajar matkul kalkulus, fisika, terus ada kimia, dan juga ada kayak matkul tambahan gitu, matkul jurusan. Kayak misal nanti teman-teman yang fakultas lain juga ada, misal apa TTKI, bahasa Inggris, olahraga, ada olahraga. Terus apa lagi Bang Raffi? Kok aku lupa, padahal baru setahun. PRD ya, PRD, Nah, PRD PRD. benar. PRD, terus pengenalan komputasi, benar. Ya itu kita kuliahnya kalau nggak salah 5 hari ya, Senin sampai Jumat, tergantung jadwalnya sih. Dan biasanya ada 1 hari yang kosong, dan itu biasanya buat praktikum. Praktikumnya pun untuk stay sendiri, fisika ada praktikumnya, terus kalkulus nggak ada, kimia karena kita kimia A juga nanti itu di semester 2 ada praktikumnya. Dan ya basically itu sih sebenarnya, nanti belajar umum dan belum masuk ke jurusan ya teman-teman. Dan mungkin untuk beberapa jurusan kayak ada pengenalan ke matkul yang tadi misalkan Denis pengen masuk teknik informatika. Nanti ada matkul yang isinya tuh mengenai pengenalan ke informatika, contohnya dasar pemrograman gitu. Dan kalau untuk kesemuanya karena di ITB ini kayak pengen menerapkan anak-anaknya tuh mahasiswa-mahasiswanya tuh nggak buta banget sama teknologi. Jadi kalau nggak salah semua fakultas tuh ada yang namanya pengenalan komputasi kan. Jadi kayak semuanya tuh belajar komputasi gitu, belajar ngoding ya. Yang belajar ngoding intinya buat pengenalan aja gitu. Itu di semester 1. Nah, di semester 2-nya untuk stay sendiri nanti ada dua. Nah, itu ada PAR, pengenalan analisis rangkaian, itu untuk ke arah elektro gitu, mau masuk elektro misalnya. Nah, satu lagi Daspro. Daspro itu ya untuk masuk ke informatika, teknik informatika. Ya pengenalannya aja gitu. Gitu sih sebenarnya. Dan kalau di olahraga itu sebenarnya karena teman-teman online ya, maaf. Nggak tahu sih aku kayak gimana bakal olahraga. Apakah di videoin, bikin story gitu kan, loncat-loncat gitu. Terus dilaporin. Cuman yang pasti kalau waktu offline itu kita ada yang namanya latihan mandiri. Nah, latihan mandiri itu lebih ke ya lari putar itu 2,4 kilometer, terus berapa waktunya gitu kan. Nah, itu tuh biasanya yang di bawah 15 menit dapat A, dan di latihannya banyak itu bisa dapat auto A gitu ya. Nah, itu olahraganya. Sisanya kehidupan TPB-nya itu gimana ya? Mungkin yang offline itu Bang,
ini ya Bang Raffi, apa kayak ada supporteran gitu ya. Supporteran gitu-gitu ya. Ada supporteran. Nah, supporterannya yang unik nih. Gimana Bang Raffi? Mungkin Bang Raffi boleh cerita. Nggak cuma belajar kayak yang dibilang Galuh tadi ya kegiatan-kegiatan lain ada kayak event-event apa namanya ya ikut unit kegiatan. Unit kegiatan banyak ya, ada nanti teman-teman dikasih tahu lah di masa orientasi, ada yang unit kegiatan budaya itu biasanya daerah-daerah tuh teman-teman, kalau basisnya misalnya dari Denis Palembang, nanti ada unit kebudayaan yang dari anak-anak Palembang. Terus kalau misalnya dari misalnya dari Jawa Timur gitu, nanti ada dari Kalimantan, dari Sulawesi gitu, atau ntar ada tuh kayak gitu. Mungkin teman-teman udah pada masuk grupnya juga kan. Terus ada unit apa lagi? Ada unit olahraga, nanti persatuan sepak bola, voli segala macam. Ada unit di rumpun media atau apa namanya kajian atau apa ya istilahnya apa ya yang kayak ini loh, terbitin majalah, terus ngadain pengkajian tentang isu-isu gitu, ada juga misalnya majalah Ganesa gitu kan. Ada juga unit agama. Nah, teman-teman nanti kalau pengen ngumpul sama teman-teman yang bersama satu agama, misalnya ada lagi unit apa lagi, satu lagi aku lupa. Ya ada 5 rumpun kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ikut juga, dan rata-rata anak-anak TPB itu biasanya yang unit teman-teman. Biasanya teman-temanku dulu ada yang daftar 10, ada yang daftar 9 kayak gitu. Tapi pada akhirnya yang struggle cuma setia sama 2 sama 3 karena saking sibuknya gitu. Soalnya Senin sampai Jumat kan kuliah. Terus di weekend waktu kaderisasinya kan pada tabrakan semua. Jadi harus prioritas kan. Jadi kayak memilih yang mana gitu-gitu. Ya kayak gitu sih. Itu teman-teman akan merasakan nanti, dan bakal dapat banyak cerita juga mungkin dari kakak tingkat yang dari sekolahnya atau dari daerahnya kayak gitu. Ya benar nih. Jangan ngambil terlalu banyak, tapi jangan sampai nggak ikutan juga teman-teman, karena itu nambah relasi juga gitu. Nah jadi kalau ngambil kali bakal rugi, nggak ada temen. Kalau ngambil terlalu banyak bakal chaos. Nah, ntar akademiknya keteteran kayak gitu kan. Itu paling kalau misal di offline dan menambah tadi, apakah cuma belajar aja atau ada orientasi segala macamnya, itu jawabannya kira-kira. Oke, makasih Kak Raffi. Dan juga mungkin ini ya Kak, mengenai OSKM nih. OSKM, aku nggak tahu, aku nggak ikutin sih yang tahun lalu kayak gimana OSKM-nya. Tapi yang pasti online ya. Kayak kalau yang offline, kalau aku cerita, yaitu sebelum ditarik lagi, sebelum OSKM itu ada SMP SDK ya, Kak Raffi ya. Nah itu Kak Raffi sebenarnya yang bisa cerita, soalnya Kak Raffi ini kan mentor juga kan. Nah. Jadi sebenarnya rangkaian masuk sebelum teman-teman, mungkin teman-teman udah pada lihat ya di YouTube, kalau seremonial pertama mahasiswa ITB itu OSKM lah kan, orientasi studi keluarga mahasiswa. Nah itu teman-teman nanti bakal ada biasanya 3 hari. Kalau misalnya offline dulu ya 3 hari, teman-teman belajar tentang bagaimana berkemahasiswaan di kampus, ada akademiknya, ada non akademiknya gitu, dikasih pengalaman sama materi luar biasa, biasanya undang-undang nasional gitu sih. Nah setelah itu teman-teman kuliah hari Seninnya gitu kan. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu OSKM, Minggu libur, Senin kuliah, itu biasanya hari pertama. Nah sebelum 3 hari OSKM ini ada rangkaian juga teman-teman, mulai dari sidang penerimaan, teman-teman biasanya disagugas ya. Nah terus juga terus nanti juga ada materi tentang pengayaan pengembangan diri kayak gitu. Ada juga itu 2 hari, strategi sukses di kampus, strategi menjadi pribadi yang efektif di masa perkuliahan kayak gitu. Nanti ada juga macam-macam sebenarnya. Nah jadi itu sebenarnya rangkaiannya cukup panjang sih kalau offline. Mungkin kalau online nanti ya semoga teman-teman dapat hal-hal yang menarik juga lah ya. Nah, jadi ya dinikmati aja, kalau ada informasi-informasi pantengin terus di grupnya, pasti kan di-share kan kayak gitu kan. Nah kayak gitu sih paling lo. Oke. Cukup menjawab ya Denis mungkin ya. Atau ada yang penasaran lagi? Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama Denis. Oke. Lihat ini udah jam 3 sebenarnya ya. Udah jam 3 nih. Mungkin ada closing statement dari Kak Ilham dan Kak Zulfa atau gimana nih Bang? Ya. Dan kita mohon maaf nih nggak bisa nambah sesi pertanyaan ya. Mungkin iya. Dan teman-teman Ya kita bilang sebenarnya teman-teman tadi lihat antusias ya, tapi mohon maaf belum bisa dilayani semua. Dan mungkin nanti kita bakalan semua doain aja teman-teman ada mungkin ada kelanjutannya atau gimana gitu kan. Tunggu aja. Dan sebelumnya itu sebelum Kak Ilham dan Kak Zulfa ini jangan live dulu ya Bang Raffi ya. Halo Bang Raffi, putus-putus. Ya teman-teman jangan live dulu. Halo, cek gimana? Cek masuk aman-aman. Ya teman-teman
Oke, teman-teman jangan leave dulu. Sebenarnya sebelumnya kita tadi makasih banyak atas pertanyaannya dan antusiasnya, tapi mohon maaf belum bisa karena ini buat keterbatasan waktu dan mungkin pembicara kita juga punya kegiatan lain setelah ini ya, setelah jam 3 ini. Tapi teman-teman jangan lupa mutualan juga nih sama pampres kita nih. Nanti bisa di-follow di Instagramnya. Nanti kalau misalnya lebih lanjut bisa tanya-tanya di situ. Kalau di sini mungkin kan waktu terbatas. Ya mudah-mudahan tadi di sesi penyampaian udah bisa ke cover lumayan banyak hal lah ya tentang apa yang teman-teman pengen tahu. Nah sebelumnya teman-teman jangan leave dulu karena setelah ini ada informasi dan tentunya setelah ini kita mungkin minta closing statement dulu dari Kak Zulfa dan Kak Ilham. Setelah itu kita foto bareng nih semuanya sama itu dia. ini kita sama semua kita yang ada di Zoom ya. Mungkin dari siapa dulu nih lo? Dari Kak Ilham mungkin, dari tadi Kak Zulfa. Kita Kak Ilham dulu mungkin. Oke, Kak Ilham dulu nih, gimana Kak closing statement-nya? Khususnya nyambut TPB. Oke, specifically di TPB ya. Jadi mungkin dari aku singkat aja, teman-teman, masa kuliah itu adalah ajang ini ya sekali seumur hidup, apalagi di program sarjana ya, yang cuma sekali kita nggak bisa ngulang gitu. Jadi saran aku, apalagi di Univ ITB itu sangat banyak wahana, sarana yang teman-teman bisa eksekusi, yang teman-teman bisa gunakan fasilitasnya. Jadi explore itu semua gitu, cari tahu sendiri, tanya-tanya ke senior, cari di internet, di website dan sebagainya, itu banyak banget. Jadi jangan sampai lengah dan tetap up to date terhadap informasi, event ataupun peluang-peluang beasiswa ataupun itu tetap harus up to date. Jangan sampai aku mau akademik aja lah, belajar aja fokus, gak mau Instagraman, gak mau apa, padahal di Instagram tuh banyak banget informasi beasiswa, lomba, event dan sebagainya. Jadi jadi jangan jadi kuper lah gitu, jangan sendiri gitu. Itu penting banget untuk di sosial media itu buat cari-cari informasi, karena sekarang tuh eranya digital ya. Jadi pesan aku adalah tetap up to date atas segala informasi, karena basically sekarang informasi itu di internet ya, banyak, mau cari apapun itu banyak banget di website, di Instagram itu. Jadi kalau teman-teman ini harus bisa ikutin flow-nya, segala informasinya, jangan sampai ketinggalan. Itu sih kuncinya. Ketika kita ketinggalan, udah kita nggak tahu apa-apa, telat daftar lah atau apapun, jadi lost kesempatannya. Jadi di media sosialnya tetap up to date gitu terhadap segala informasi. Gitu sih dari aku. Terima kasih Kak Ilham. Oke, keren nih tipsnya. Mungkin sekarang dari Kak Zulfa. Kalau dari aku mungkin pengen berfokus sedikit ke masalah TPB-nya gitu ya. Kalau dari aku tuh, jadi TPB itu 1 tahun yang mungkin bisa dikatakan cukup penting deh dalam kehidupan selama 4 tahun atau lebih kalian di ITB gitu. Kenapa? Karena di 1 tahun ini tuh ya jurusan kalian tuh bakal ditentukan gitu. Nah dari situ mungkin beberapa dari kalian ini agak ada sedikit yang agak takut itu kan. Nanti dapat harus ambis banget dong, harus akademik banget. Nah itu tuh tapi nggak segitunya juga gitu. Jadi walaupun kita tahu itu penting dan kita harus menaruh fokus ke akademik, tapi jangan lupa kita tuh juga punya tanggungan untuk terus berkembang gitu. Dan akademik itu nggak cukup untuk kalian berkembang. Kalian tuh perlu mengeksplor diri kalian gitu loh. Jadi kalian kan perlu tahu kalian tuh sebenarnya tuh bagus di apa sih kayak gitu. Kalian tuh punya potensi di mana gitu. Nah itu tuh kalian baru bisa tahu itu kalau kalian tuh mengeksplor diri kalian dengan mempaparkan diri kalian dengan kegiatan-kegiatan di luar akademik, join organisasi lah, join event lah, terus kumpul-kumpul sama teman-teman lah gitu, kan bakal tahu gitu. Jadi kalau dari aku itu sih, akademik itu penting, tapi jangan sampai karena kalian takut dengan masalah akademik itu, kalian tuh nggak coba apapun di ITB, jangan sampai gitu. Udah itu aja dari aku. Good luck. Good luck teman-teman. Terima kasih Kak Zulfa atas closing statement-nya. Oke, Bang Raffi, closing statement sudah dipaparkan. Mungkin kita sekarang ke sesi foto ya kan, Bang Raffi? Closing statement sudah dipaparkan, saatnya kamera dinyalakan. Asik. Enggak, teman-teman yang mau on cam, wah banyak langsung on cam nih.
menarik. Tadi ada 9 slide ya. Wah, ini pertama nih kayaknya aku sebanyak ini. Biasanya kalau nge-Zoom tuh 4-5 slide doang ya. Ini 9 slide tuh, sampai 200 orang. Mantap, mantap. Dan Wah, teman-teman mantap nih. sambil nunggu teman-teman buat on cam, teman-teman bisa ngecek di kolom komentar, itu ada form feedback ya. Formulir feedback buat kegiatan hari ini, minta tolong diisi juga buat feedback perjalanan. Siapa tahu nanti kita bakal ngadain series kedua atau gimana gitu kan. Jadi minta tolong diisi teman-teman. Siapa tahu nanti ngadain series kedua dan gratis lagi, teman-teman bisa ikut lagi dengan cuma-cuma. Gitu. Oke, siapa Dan yang yang sorry Bang, putus? sebenarnya mungkin bisa dibantu sama operator. Bisa. Oke. Siap. Mungkin aba-abanya Kak, biar senyumnya nih pada pas. Ntar belum ini, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ditahan sampai 7 slide senyumnya ya. Belajar latihan senyum. Karena nanti pas kuliah banyak mungkin ya. Ini Disuruh foto kayak pembicara gini. dulu aja ya sama Oh model. iya. Iya boleh Kak. Siap. Oke. Boleh. Siap ya, 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, sekarang lanjut ke slide yang pertama. Tadi ya masih loading, ternyata belum kebuka semua. Masih ada yang hitam-hitam. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Slide 2 ya Kak. Ya, sekarang slide kedua. Maaf Oke. ya lama. Lumayan ya. Sebentar ya, nunggu semua kebuka dulu. Masih nunggu internet. Slide 2. Oke. Sip. Bentar. 1, 2, 3. Wait. Ada yang salah. Ulang lagi, sorry. 1, 2, 3. Backgroundnya ada yang Windows XP ya? Lucu gitu. Oke, slide selanjutnya yang ketiga. Bentar ya. Tunggu buka dulu semua. Sip. 1, 2, 3. Slide 4. Lanjut. Tinggal 3 lagi slide. Bentar ya. Ini sampai 6 aja. Oke. Oke Kak. 1, 2, 3. Tapi kayaknya kesananya ini deh. Udah kosong ya Kak? Udah pada... Off. Kameranya off. Mau difoto juga. Oh iya off ya. Mungkin kayaknya terkendala sama internet deh Kak. Jadi nggak bisa on cam. Sip. Aku screenshot biasa aja. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah on cam dan mau foto bareng sama kita. Oke. Oke, Bang Raffi, gimana Bang? Udah foto, udah closing statement. Mungkin kita mau say goodbye dulu nih sama pembicara-pembicara keren kita ini mungkin ya Bang ya. Mau berterima kasih juga. Terima kasih banyak Kak Zulfa dan Kak Ilham nih atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat dan dilancarkan terus ya urusannya setelah ini ya. Amin. Ya yang Kak Zulfa yang di Jepang juga makin betah gitu ya di sana ya. Dan nggak homesick gitu. Dan Kak Ilham juga tahun depan mungkin akan mendaftar jadi mahasiswa berprestasi ITB lagi, siapa tahu ya kan. Terima kasih banyak Kak Zulfa dan Kak Ilham sekali lagi atas waktunya dan atas ilmunya yang bermanfaat buat kita semua gitu ya teman-teman. Nah, kita mungkin say goodbye dulu ya Bang Raffi ya. Makasih banyak Kak Ilham, Kak Zulfa. Makasih banyak teman-teman semua. Banyak izin pamit. Iya Kak Ilham, Kak Zulfa. Terima kasih banyak.
Teman-teman jangan live dulu tapi ya. Iya, jangan live dulu teman-teman. Kakaknya live, Ada teman-teman info jangan live lagi dulu. nih. Nah, jangan live dulu. Ada beberapa informasi yang pengen kita kasih ya. Gimana nih lo, Galuh? Ini aku mau share screen dulu nih. Set. Aduh, oke, kelihatan ya? Ini mungkin udah pada lihat Instagram. Udah lihat ya di Instagram ya, kayak apa sih ini TPB Camp gitu kan? Ini ada apa di sana gitu ya? Dan kita akan kasih tahu sekarang, kita klarifikasi nih. Jadi TPB Camp itu mungkin aku yang jelasin ya Bang Raffi ya, izin menjelaskan nih. TPB Camp itu adalah program bimbingan belajar tahap persiapan bersama untuk mahasiswa baru TPB gitu ya, buat teman-teman semua yang dilakukan di masa liburan tahun ajaran baru. Artinya di periode ini ya, di istilahnya semester pendek ini gitu. Nah, kami dari TPB Camp ini ada pesan sponsor ini membuka pendaftaran ya, teman-teman. Jadi TPB Camp ini membuka pendaftaran buat teman-teman TPB yang mau mempersiapkan lebih dini gitu ya untuk masa TPB-nya, bisa nih join sama kita di TPB Camp yuk gitu, bit.ly TPB Camp yuk gitu. Nah, seperti yang udah tadi dibilang sama kakak-kakak, sebenarnya ini adalah bridging kami untuk memperkenalkan TPB Camp gitu ya. Bagaimana ini menjadi sebuah bisa dibilang platform untuk teman-teman awal masuk TPB untuk saling mengenal mencari teman baru gitu ya. Terus mempelajari materi yang mungkin harus dipersiapkan lebih awal gitu, bisa jadi. Dan ini kami menyediakan fasilitasnya gitu ya. Nah, ada apa aja sih di TPB Camp ini? Pertama, pengajaran materi kuliah semester 1 ya. Terus nanti ada e-book-nya, ada e-book tentang sumber materi, kemudian ada bimbingan atau sharing pengalaman kuliah dari pengajar, dan yang pastinya teman belajar bareng atau circle ya, yang nantinya teman-teman bisa bisa membuat circle baru nih dari TPB Camp ini. Nah, terus rentang waktu program belajarnya itu kapan sih? Ya 5 Juli sampai 7 Agustus ya teman-teman ya. Jadi di antara rentang itu nanti kita akan mengadakan pembelajaran gitu. Nah, untuk sisanya teman-teman ini bisa dilihat di postingan Instagram kita. Ini semua sudah lengkap, dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai detail dari teknis pendaftarannya bisa dibuka di link bit.ly Q&A TPB Camp gitu ya teman-teman. Yes. Nah, itu pengenalan singkat dari aku mungkin Bang Raffi. Ya. Iya. Dan teman bisa dimanfaatkan fasilitas ini gitu ya. Dan siapa tahu setelah teman-teman mungkin ikut ini, terus juga nanti hasil dari feedback teman-teman terkait acara hari ini, siapa tahu kita bisa ngadain talk show inspiratif lagi nih selanjutnya, biar teman-teman makin semangat juga dan dapat spirit buat kuliah nanti. Mumpung masih libur nih, manfaatin buat belajar kali-kali ya kan. Seperti yang ini ya Bang, di poster terakhirnya jadikan liburan ini produktif dengan belajar di TPB Camp. Yes. Gitu. Jadi teman-teman, silakan nanti kalau misalnya kurang jelas bisa dilihat di Instagram. Jangan lupa follow Instagramnya juga @tpbcamp. Terus juga kalau ada masih kurang jelas nanti bisa dilihat detailnya di Q&A atau ditanya-tanya aja langsung ke Mimin TPB Camp-nya, nanti bakal dijawab. Pas stress kok Miminnya. Di DM aja ya teman-teman. Apapun pertanyaannya insya Allah bakal dijawab. Oke. Mungkin itu ya Bang ya. Abang ada tambahan kah Bang? Pause. Bentar. Ada yang belum masuk? Halo? Wah, terputus ya Bang ya. Kalau ada yang belum masuk, siapa tahu ada gitu kan. Bisa kabarin ya sama Mimin tambahan terkait TPB Camp ini yang disebar di grup peserta talk show kayak gitu. Oke. Mantap teman-teman, semangat dan selamat sekali lagi sudah lulus ke Institut Teknologi Bandung. Selamat pendidikan di kampus Gajah Duduk. Gajah Duduk. Selamat belajar ya teman-teman. Semoga ya semangatnya terus bertumbuh ya semakin lamanya bersekolah di ITB ini. Oke. Mungkin itu aja dari kami ya Bang Raffi ya. Kita nggak ada closing statement yang dipersiapkan. Jadi
sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dan mohon maaf juga atas tadi ketidaknyamanannya karena tiba-tiba room-nya tidak ada gitu ya. Dan ya bisa minta tolong untuk ngisi feedback juga biar jadi evaluasi untuk kami ke depannya. Kalau misalkan ada acara lagi, siapa tahu mapresnya dari siapa gitu kan, yang lebih, ya bukan yang lebih sih, maksudnya mapres yang mana lagi gitu kan, soalnya di ITB banyak banget mapresnya gitu. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bang Raffi, silakan. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih banyak teman-teman udah bersama hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga dilancarkan, jaga kesehatan ya, karena pandemi lagi naik-naiknya nih. Kurang Silakan, lebihnya Galuh mohon ditutup. dimaafkan. Iya Bang, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Selamat sore warahmatullahi dan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Have a nice day. Waalaikumsalam warahmatullahi